Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Kita mau share sedikit tentang pengetahuan tentang bagaimana cara menggunakan program Atol. Program Atol sendiri merupakan sebuah software radio network planning yang menyediakan satu set alat dan fitur yang komprehensif yang memungkinkan user untuk membuat satu proyek perencanaan microwave atau perencanaan radio dalam satu aplikasi. Salah satu fungsi program Atol yaitu mendapatkan hasil prediksi coverage dari perencanaan BTS yang akan dibuat. Nah, jadi langsung aja kita bagaimana cara menggunakan program Atol. Pertama, buka aplikasi Atolnya. Jika program Atol sudah dibuka, kita akan memulai dengan lembar kerja baru, yaitu dengan klik File, New, kemudian From a Document Template. Di sini ada terdapat beberapa teknologi yang akan bisa dapat digunakan untuk perencanaan radio, seperti 3GPP, 3GPP2, Backhaul, CDMA 2000, GSM GPRH, LTE, Microwave Radio Links, TDSC DMA, UMTS HSPA, Wi-Fi, ataupun WiMAX. Di sini kita akan gunakan GSM, makanya kita akan pilih GSM, GPRS, dan H. Kemudian klik OK. Karena kita akan menggunakan pada daerah urban, maka kita ubah station template-nya menjadi GSM 1800 urban. Setelah sudah, kita masukkan data dari koordinat peta. Kemudian pilih WGS 84 UTM Zone. Kemudian pilih lagi WGS 84 UTM Zone 49S. Kemudian klik OK. Mengapa kita menggunakan WGS 84 UTM Zone 49S? Karena kita menggunakan peta dari Jawa. Untuk display, kita gunakan WGS 84 dengan koordinat dunia. Kemudian klik OK. Setelah itu, kita akan masukkan data-data dari data clutter dan data dari peta Jawa. Klik File, Import. Kemudian cari file dari peta Jawa dan data clutter. Untuk data clutter, tipe data yang digunakan adalah sebagai clutter classes. Kemudian klik OK. Untuk height, kita gunakan tipe data altitudes. Dan untuk vektor, kita gunakan tipe data vektor. Jika sudah seperti ini, kita dapat memasukkan warna-warna dari parameter-parameter yang sudah dimasukkan dalam data clutter. Klik kanan pada clutter classes, kemudian properties, kemudian ubah warna yang kalian inginkan. Kemudian klik OK. Jika sudah seperti ini, untuk percobaan ini, kita akan gunakan tempat lokasi urban. Untuk memfokuskan pada wilayah urban, kita klik pada zone, kemudian focus zone. Klik kanan pada focus zone, kemudian draw polygon. Kemudian gambar dari wilayah urban yang kita akan buat. Jika kita sudah memfokuskan pada wilayah urban, kita tinggal membuat
BTS yang akan kita gunakan. Pertama, kembali ke subfolder network, kemudian klik kanan pada hexagonal design, kemudian new group. Sekarang kita tinggal mengikuti garis-garis fokus yang sudah kita buat tadi. Sekarang kita tinggal buat jika sudah membuat BTS seperti ini, kita tinggal masukkan parameter-parameter dari BTS tersebut. Pertama, klik kanan pada folder transmitter, kemudian open table. Jika sudah di sini, kita dapat melihat beberapa parameter-parameter yang ada pada BTS tersebut. Untuk mengubah parameter dari BTS, klik 2 kali pada salah satu site. Untuk propagasi, kita gunakan propagasi Okumura-Hata dengan radius 0 meter. Karena kita menggunakan propagasi Okumura, untuk ketinggian antena kita ganti menjadi 30 meter. Setelah itu kita ubah equipment feeder menjadi 1800 MHz dan transmitter menjadi BTS. Untuk feeder length transmission kita gunakan 41 meter dan feeder length reception kita gunakan 5 meter. Kemudian klik commit. Setelah itu klik OK. Jika sudah, kita tinggal melakukan hal yang sama pada sektor antena yang lain-lainnya. Klik di sini, kemudian klik Ctrl D. Kita lakukan hal yang sama pada feeder equipment. Transfer length juga, reception feeder length juga. Untuk propagasi juga menjadikan Okumura-Hata dan radiusnya juga 0. Jika sudah, jika terjadi perubahan pada transmission losses seperti ini, kita harus melakukan hal yang sama pada antena lainnya. Jika transmission losses dan reception losses-nya juga udah sama dan noise figure juga udah sama, kita kembali ke map. Jika sudah seperti ini,
Untuk pewarnaan pada BTS antena, klik kanan pada transmitter, kemudian properties, kemudian display table kita gunakan automatic, kemudian klik OK. Jika sudah seperti ini, kita sudah memasukkan data-data parameter dari BTS. Kita klik kanan pada prediction, new prediction. Kemudian kita akan pilih coverage by signal level downlink dan coverage by signal level uplink, karena kita ingin mencari berapa jauh wilayah sinyal level yang kita dapat. Kemudian klik calculate. Sebelum kalkulasi dimulai, biasanya program Atol meminta kita untuk menyimpan data terlebih dahulu. Setelah itu, kalkulasi akan memproses dengan dirinya sendiri. Jika sudah, kita dapat men-zoom out-nya dan kita dapat melihat hasil dari prediksi downlink tadi. Sekarang tinggal kita prediksi sinyal level uplink-nya. Jika sudah, kita dapat melihat kedua sinyal dari uplink dan downlink. Jika sudah seperti ini, kita dapat mengekspornya ke Google Earth. Dapat mengkliknya dengan icon ini maupun dari tools, menu tools, kemudian export ke Google. Setelah itu klik export. Setelah file dari program Atol kita sudah ekspor ke dalam Google Earth, kita dapat melihat bagaimana hasil dari perencanaan wilayah BTS kita pada wilayah yang kita rencanakan. Untuk melihat hanya salah satu dari prediksi, kita dapat klik pada Atol, kemudian klik coverage plots. Di sini kita dapat melihat pada coverage sinyal dan coverage downlink. Oh ya, sebelumnya jika kalian ingin mengetahui berapa jarak antara BTS, kita dapat melihatnya kembali ke program Atol, kemudian zoom, kemudian gunakan icon distance measurement. Klik pada salah satu BTS, kemudian tarik ke BTS lainnya. Dengan begitu kita dapat mengetahui berapa jarak dari antara BTS. Dari percobaan yang kita dapat, jarak antara BTS adalah 751 meter. Jadi seperti itu saja. Sekian dan terima kasih.